Halo, salam. Eh, Perkenalkan, nama saya Evan Eka Agustin. Saya akan menjelaskan beberapa teori tentang namanya pembelajaran, di mana ada pembelajaran tentang kognitif dan pembelajaran behavioristik dan humanistik. Nah, dari pembelajaran ini saya akan mengungkapkan beberapa teori agar kita mengerti. Yang pertama adalah tentang teori kognitif. Teori kognitif adalah sebuah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem tentang solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada belajarnya. Nah, apa saja yang dimaksud tentang pembelajaran kognitif dan bagaimana penerapannya? Yang pertama adalah berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajarnya. Sebenarnya teori ini muncul sebagai reaksi aliran behavioristik yang memandang bahwa perubahan perilaku seseorang dapat diamati dan diuji. Berikutnya, apa saja sih contoh-contoh dari teori pembelajaran kognitif? Antara lain adalah sebuah konsep yang bersifat umum di mana mencakup semua bentuk pengenal. Yang kedua, hal-hal yang termasuk antara mengamati, memiliki prasangka, melihat, membayangkan, memperkirakan, memberikan, menduga, dan menilai. Berikutnya, bagaimana cara menerapkan teori belajar kognitif dalam pembelajaran, yaitu adalah belajar menurut teori belajar kognitif selalu didasari pada tetap kognisi, tindakan mempersepsikan atau memikirkan keadaan di mana perilaku itu terjadi. Menurut teori ini adalah proses belajar berjalan dengan baik, materi baru atau terus-menerus digali, beradaptasi dengan tepat dan mengikuti struktur kognitif siswa yang sudah ada. Yang berikutnya tentang teori pembelajaran behavioristik adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Adapun akibat adanya interaksi antara dengan respon, siswa mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru. Yang berikutnya, apa teori belajar behavioristik dan contohnya? Adalah lebih mementingkan adanya pembentukan dari reaksi maupun adanya suatu respon. Dapat dilihat dengan jelas jika teori behavioristik bersifat mekanis, dengan salah satu contohnya seperti meminta maaf usai melakukan kesalahan. Yang berikutnya, bagaimana menerapkan teori behavioristik dalam pembelajaran adalah sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran atau aturan-aturan sekolah. Nah, menyimpulkan bahwa teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat pembelajaran berlangsung, atau dalam kesimpulannya kita bisa mengingatkan, bisa menegur. Dan berikutnya, tujuan teori behavioristik ini adalah penambahan pengetahuan, yaitu pembentukan perilaku sebagai hasil belajar tanpa diperoleh dengan penataan kondisi yang ketat dan penguatan. Perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus yang ada di lingkungannya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori humanistik, yaitu teori belajar yang mengutamakan proses belajar bukan pada hasil belajarnya. Nah, teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia atau siswa mampu memahami dirinya sendiri dan bahkan lingkungan sekitarnya. Berikutnya contoh penerapan tentang teori humanistik, yaitu guru memberikan motivasi murid agar tertarik mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung atau ada interaksi di setiap pertemuan pembelajaran. Guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar mengerti. Guru memahami karakter setiap murid sesuai keinginan para muridnya. Apa saja prinsip dalam teori pengajaran humanistik, yaitu hasrat untuk belajar, belajar yang berarti belajar tanpa ancaman atau tekanan, belajar untuk inisiatif sendiri, serta belajar dan siap untuk dalam perubahan. Dan berikutnya, pentingnya pendekatan humanistik ini adalah mampu membawa manfaat bagi setiap individunya, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif, dan hati nurani yang lebih matang.
membantu meningkatkan kreativitas setiap orang, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas seperti sikap yang lebih baik. Itulah 3 teori yang dapat saya bagikan, kiranya dapat menjadi berkat kita untuk kita belajar, untuk kita mengerti setiap karakteristik setiap pembelajar maupun siswa yang kita ajarkan. Salam sehat dari saya, Ervan Eka Agustin.